Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom, sekali lagi shalom. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur ketika kita boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Mari balas setiap apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat mazmur dan syukur. Sama-sama kita satukan hati, kita akan mulai ibadah doa malam saat ini. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa kami yang baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami alami sampai saat ini dan segala sesuatu yang boleh kami capai sampai saat ini. Kami percaya semuanya tidak pernah jauh dari perkenanan Tuhan. Dan sore malam hari ini kami mengambil waktu untuk kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dari tempat kami masing-masing kami percaya Roh Kudus ada bagi setiap kami. Roh Kudus yang akan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau, kami siap menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hanya mau menyembah-Mu. Selama ku hidup, ku hanya mau memandang-Mu. Haleluya. Mataku tertuju padamu Yesus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaran yang menyelamatkan hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia. Selamanya kami sembah Engkau Yesus. Ya Rala Masikinandone, Ya Rala Maserendere, Ya Rala Barala Batakana, Ya Rala Masikina, Ya Rala Mo. Kami hanya menyembah
Bawalah yang mulia, Kiara labasya daralamo, Kiara labasya daralamo. Kami mau tetapkan hati kami ya Tuhan, bahwa kami mau tetap terus hidup di dalam Engkau. Biarlah hati kami mau tetap terus menyembah Engkau, dan mata kami hanya mau tetap terus memandang Engkau ya Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada sukacita yang melimpah, di dalam Engkau ada berkat Tuhan. Kiara labasi kiraya ralabatakana ya ralabasi kiraya ralam. Mari kekasih Tuhan, dari tempat kita masing-masing, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau penyelamat hidup kami. Kami mau naikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu. Kiara labasi kiara labatakana ya ralam. Tiada yang lain yang dapat kami andalkan ya Tuhan, hanya Engkau, Sang Pemilik hidup kami. Kiara labasi kiara labatakana ya ralabasi. Kiara labasi kiara labatakana ya ralabasi kiara ralabababakana ya ralabasi kiara labat. Kiara lamaser hendor den border. Kiara lamasor den ya ralabatakana ya ralabasi. Ralabasi kiraya ralababababakana ya ralamasi kinar order. Siara lamaser dor gini ya ralabasi kiara labatakana ya ralam. Kiara lamasor kiara labas ya ralamase. Kami sembahkan, kami puji, kami bawa pujian dan mazmur yang terbaik hanya bagi-Mu Yesusku. Kiara lama seren kiara lama takana ya lama se. Kami mengangkat tangan kami berserah di hadapan-Mu, memuji kebesaran-Mu. Kiara labasya naralamu. Hati kami hanya milik-Mu, pikiran kami hanya untuk-Mu, tertuju padamu. Hidup kami milik-Mu Yesus. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran,
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Yesus, ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan kalau pada malam hari ini kami setelah menyediakan hati kami untuk menerima taburan benih firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami percaya setiap hati kami akan menerima taburan firman-Mu, firman-Mu akan berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, hidup kami diberkati oleh firman-Mu. Dan Kau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan, setiap kalimat yang diucapkan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan pada malam hari ini, kemenangan terakhir bagi orang benar. Yang terambil pada Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicara di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarkannya.
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca ini, perikopnya kemenangan akhir orang benar. Kemenangan terakhir orang benar. Kalau kita saat ini ditanya mau kemenangan awal atau kemenangan akhir? Ada pasti yang jawab kemenangan dari awal sampai akhir, Pak. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kemenangan akhir orang benar. Saudara, ketika ayat ini yang kita baca, Tuhan sedang memperingati mereka-mereka orang-orang percaya. Bahwa mereka sedang berbicara sesuatu tentang Tuhan yang bagi Tuhan itu tidak baik. Sehingga Tuhan memperingati. Dan Tuhan katakan begini dalam firman-Nya. Bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar dan sebuah kitab peringatan ditulis. Jadi ada 3 hal yang Tuhan lakukan kepada orang-orang percaya. 1, Tuhan katakan dia memperhatikan dengan saksama. Dia mendengarkan. Dan dikatakan sebuah kitab ditulis di hadapannya. Untuk apa? Untuk memperingati orang-orang percaya. Nah, kita pada malam hari ini kita belajar, saudara. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa dia memperhatikan, dia mendengar, dan sebuah kitab ditulis di hadapannya, yaitu apa? Untuk juga menegur. Jadi ada 3 hal. Tuhan katakan dia memperhatikan, dia mendengar, dan dia menulis. Menulis apa? Setiap apa yang kita lakukan, baik kita bicarakan, baik kita perbuat, dia catat. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah orang-orang percaya. Dan dikatakan Tuhan begini, bahwa Tuhan akan adakan perbedaan. Tuhan akan menunjukkan bahwa dia akan mengasihi seperti ayah mengasihi seorang anak yang melayaninya. Dan Tuhan akan adakan perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya, antara orang beribadah dan tidak beribadah. Tetapi ayat firman Tuhan ini diawali dengan Tuhan menegur. Nah, kita belajar pada malam hari ini. Ada 4 hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Dan akhirnya kita melihat nanti, apa janji Tuhan atas setiap kita orang-orang percaya ini. Saudara, yang pertama, firman Tuhan katakan, jangan kurang ajar. Maleakhi 3 ayat 13 mengatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau. Saudara, Tuhan kata engkau kurang ajar. Terus orang percaya mengatakan, apa yang kami bicarakan? Tuhan katakan, engkau berbicara bahwa kita ini percuma, hidup kita benar, hidup kita kudus, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nyatanya orang lain itu hidupnya gak percaya Tuhan. Bahkan dia marah-marah dengan Tuhan. Nyatanya mereka mana-mana aja kok. Saudara, Tuhan katakan apa? Kurang ajar. Kenapa demikian? Karena kita sedang menghakimi Tuhan. Kita sedang mengatakan Tuhan itu tidak bijaksana. Tuhan itu tidak adil. Kita ini loh orang yang taat. Tapi dia lebih baik. Kita sedang memposisikan diri, sedang mengadili Allah. Kita sedang berkata bahwa Tuhan itu tidak bijaksana. Hal ini Tuhan katakan kurang ajar. Saudara, kurang ajar itu bukan saja dengan tutur kata kita sedang posisi menghakimi loh saudara. Yang masuk dalam kategori kurang ajar itu termasuk apa? Orang-orang yang pura-pura saleh. Oh, kalau kelihatan kehidupannya, puji Tuhan, waduh kayaknya seperti orang saleh. Kalau ngomong sesuatu puji Tuhan, baik, haleluya, kesannya, seperti orang saleh. Tetapi kehidupan sehari-harinya
Anak istrinya terluka. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa kehidupannya tidak saleh. Itu termasuk kurang ajar, saudara. Berdiri di mimbar, bicara Tuhan hebat, Tuhan begini, itu begini. Anaknya di rumah mengatakan, papi bohong, bohong, bohong. Itu kurang ajar. Sama seperti demikian, saudara. Ketika orang tua menasihat kita, nah jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kita katakan dengan orang tua kita di depannya, ya ma, ya pak. Tapi nyatanya dalam prakteknya, kita melakukan yang berlawanan, itu namanya kurang ajar. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap Tuhan. Kalau kita katakan kita saleh, prakteknya saudara, baik itu di rumah, baik itu dalam aktivitas kita, dimanapun Tuhan percayakan kita, haruslah kita hidup saleh. Jangan sebaliknya. Terus yang masuk kategori kurang ajar itu apa saudara? Maaf, saya kalau keselak biasanya batuk ini. Yang ketiga, maksud saya itu yang dikategorikan kurang ajar itu apa? Menguji Tuhan. Apa menguji Tuhan itu? Hidup tidak saleh, seolah-olah saleh, terus tampilan seperti orang kudus, terus saudara berbicara, terus katakan, oh jangan takut, nanti Tuhan berkati, nanti percaya, aku percaya kok, aku diberkati Tuhan. Itu menguji Tuhan. Karena apa? Hidupnya benar-benar dalam Tuhan. Tetapi kalau ngomong, oh aku nanti diberkati. Itu juga kategori kurang ajar loh saudara. Karena apa? Karena nanti orang lihat, lo caranya diberkati tapi hidupnya sengsara. Oh hidupnya begini. Itu mempermalukan nama Tuhan. Itu termasuk apa? Kurang ajar. Maka kita belajar hari ini. Apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan? Ada 4 hal. Yang pertama Tuhan katakan, jangan kurang ajar terhadap Tuhan. Yang kedua, jangan abaikan ibadah. Ayat 14 mengatakan, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Yang kedua, jangan abaikan ibadah. Jangan kita merasa bahwa apa untungnya ibadah. Loh saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita itu beribadah memikirkan untung rugi loh saudara. Ingat, Tuhan itu sudah menyerahkan hidupnya, mau mati di kayu salib untuk tebus setiap dosa setiap kita loh saudara. Gak bisa kita bayar kasihnya. Jangan saudara menilai bahwa apa untungnya beribadah. Saudara, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru Ibrani berbicara apa sana? Hari Tuhan ini sudah mau mendekat. Jangan kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Justru kita harus beribadah. Tapi ada sebagian orang mengatakan gini, ya Pak, sebenarnya saya ini mau beribadah Pak. Tetapi aku tuh loh Pak, lihat orang tuh loh Pak, bencekno di gereja. Sehingga aku mau ke gereja tuh males Pak. Orang-orangnya Pak, bencekno Pak, melukai Pak. Tuh, saudara, jangan sampai kita tidak ke gereja karena apa? Karena ada orang yang melukai kita datang ke gereja. Jangan sampai kita tidak ke gereja gara-gara apa? Ada orang yang tidak kita sukai ada di gereja. Keliru. Kalau kita tidak gereja, hubungannya kita dengan Tuhan yang diperhitungkan. Jangan sampai kita melakukan itu karena apa? Karena kita nggak suka dengan seseorang, kita tidak datang beribadah. Rugi loh saudara. Daud mengajarkan begini. Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Daud mengatakan, jangan kita marah dengan orang yang jahat, jangan iri hati, jangan lagi saudara kepada orang yang curang membuat kita apa? Saudara, kita membuat kita itu enggak mau ke gereja, kita tidak mendekat kepada Tuhan gara-gara itu. Daud bilang setia. Mari setiap kita belajar. Ada yang Tuhan tidak sukai, apa itu? Ketika kita abaikan ibadah. Nah mari, jangan sampai hari-hari ini seperti pandemi gini kesempatan untuk kita. Pandemi Pak, takut untuk ke gereja. Protokol kesehatan kita lakukan saudara. Pakai masker, cuci tangan waktu masuk. Jangan sampai pandemi ini menjadi bukan alasan bagi kita saudara. Ada seorang bapak, dia katakan begini, waduh Pak, saya tidak berani ke gereja karena pandemi COVID. Tapi dia kemana-mana. Dia bisa pergi kemana-mana, berjalan terus setiap hari, dia kumpul dengan orang banyak, gak takut. Tetapi ketika di gereja, dia katakan kalau ke gereja aku takut Pak, karena sekarang kondisi pandemi. Itu mencari-cari alasan. Itu memang dasarnya tidak niat beribadah. Ingat, Tuhan tidak suka. Tuhan memperingati. Supaya kita ini harus giat beribadah. Saudara. Dan ingat Paulus katakan kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Dan 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus katakan bahwa beribadah itu baik karena ada mengandung janji saat ini maupun yang akan datang. Mari setiap kita hari-hari ini jangan kita menghindar dari ibadah. Jangan sampai kita cari alasan pandemi ini kita buat untuk tidak kita beribadah. Jadi mari, jangan abaikan ibadah itu Tuhan tidak berkenan. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan tidak berkenan? Yang Tuhan tidak berkenan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ayat 14 mengatakan demikian tadi. Kamu berkata, sia-sia beribadah kepada Allah, apa untungnya? Kita memelihara apa yang kita harus lakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan katakan, engkau mengatakan apa untungnya? Engkau taat, engkau melakukan segala hal. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Ingat loh saudara, kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita luar biasa. Kalau kita mengatakan hari ini kita dalam keadaan persoalan, hari ini kita dalam keadaan sulit. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara bisa melalui tahun 2020 sampai 2021 dan bahkan ini masuk bulan Maret. Itu ada anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan pelihara saudara. Walaupun persoalan itu boleh ada. Persoalan itu mungkin belum selesai. Tetapi ingat, kalau sampai hari ini saudara bisa sampai pada tahun 2021 bulan Maret ini. Itu karena kasih Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai kita ini hitung-hitungan dengan Tuhan. Gak bisa kita balas saudara. Kita dengan orang tua saja kasihnya gak bisa kita balas kok. Apalagi dengan Tuhan. Berbuat sebaik apapun, kita belum bisa membalas kasih orang tua. Kita belum bisa membalas kasih orang tua, apapun loh kita lakukan. Saya pernah terpikir, ibu kita yang bangun pagi-pagi, kadang-kadang dia harus terbangun untuk menyusui, dia kurang tidur, kadang-kadang begitu ada makanan sedikit, dia utamakan anaknya, ketika anaknya mengatakan, mama enggak makan, enggak, mama masih kenyang kok, padahal mamanya lapar sekali. Tapi untuk anak dia korban.
Kadang dia, enggak, mama sudah makan kok. Oh, mama enggak suka kok. Padahal itu kesukaan dia. Untuk apa? Untuk anaknya. Pengorbanan yang begitu besar, saudara, untuk anak. Kita nggak bisa balas kasih orang tua kita. Apalagi kasih Tuhan. Kita nggak bisa balas, saudara. Maka jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Itu yang ketiga yang Tuhan katakan. Yang keempat, saudara. Jangan ragu dengan Allah. Jangan ragu dengan Tuhan. Karena ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Saudara, jangan ragu akan keadilan Tuhan. Jangan ragu akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, ini perkataanmu. Apa gunanya? Itu orang yang melakukan, orang yang menghujat Tuhan, nyatanya mereka tidak apa-apa kok. Kalau kita berbicara demikian, berarti kita ini ragu akan keadilan Tuhan, kita ragu akan kasih Tuhan. Jangan ragu akan Tuhan. Kalau saudara ragu akan Tuhan, saudara sulit untuk mendapatkan berkat itu. Dan ingat, Roma 8 ayat 34 mengatakan apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela bagi kita. Dikatakan apa? Yesus itu sudah mati, bangkit, jadi pembela atas setiap kita. Jangan ragu lagi akan Tuhan, saudara. Karena di Yakobus mengatakan, kalau orang bimbang, orang ragu itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya. Nah, mari untuk setiap kita anak-anak Tuhan, ada 4 hal yang Tuhan katakan, Tuhan tegur, Tuhan peringati untuk supaya jangan kita lakukan. Jangan kurang ajar terhadap Tuhan. Jangan abaikan ibadah, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, dan jangan ragu akan Tuhan. Dan kita lihat, firman Tuhan mengatakan bahwa dia memperhatikan, mendengar, dan mencatat. Dan janjinya apa? Janjinya ayat 17 dan 18. Dia katakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan katakan apa? Tuhan adakan perbedaan. Yang pertama Tuhan katakan, aku akan mengasihi seperti seorang bapa mengasihi anaknya yang melayaninya. Aku akan bedakan antara orang percaya dan tidak percaya. Aku akan bedakan antara orang beribadah dan tidak beribadah. Itu janji Tuhan. Terus kalau saudara bertanya, terus kemenangan akhir orang percaya itu di mana? Kemenangan orang percaya itu dalam kehidupan hari-hari ini, dalam setiap persoalan yang dia hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahkan di dalam setiap persoalan yang dia hadapi, dia boleh melihat kasih Tuhan itu terus ada dalam kehidupan orang itu. Selain apa? Selain sorga yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi hari ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Walaupun persoalan itu ada dalam kehidupan kita. Saya memberi contoh, saudara. Ingat Ruth. Bagaimana kehidupan Ruth dan Naomi, sangat sulit. Ketika bangun pagi, Ruth itu, dia kepengen cari pekerjaan apa sih yang aku bisa lakukan. Kenapa? Kondisinya sangat sulit. Apa yang Ruth lakukan? Dia membungut jelai gandum. Tetapi lihat, dari jelai gandum itu pun Tuhan bisa memberkati dia. Saya mengajak saudara membaca Rut 2 ayat 15-16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu.
Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah kamu kasar terhadap dia. Saudara, apa yang dialami oleh Rut? Ketika Rut ini dia mau bekerja, ketika dia melihat bangun pagi-pagi, dia melihat ibu-ibu orang-orang itu sedang memungut jelai gandum, dia ikut terlibat. Dia mau bekerja, dia mengambil jelai gandum itu. Tetapi ketika Boas melihatnya, Boas katakan apa dengan penjaganya? Apa yang sudah dipungut oleh penjaganya itu sengaja dijatuhkan lagi. Supaya apa? Supaya Rut dapat memungutnya. Dan jangan diganggu. Boas menginstruksikan kepada penjaga-penjaga, jangan ganggu Rut. Biar dia bisa menikmati lebih. Ini loh saudara, kasih Tuhan itu. Ini loh kemenangan akhir itu. Kalau kita lihat Rut sama dengan pemungut-pemungut jelai yang lainnya. Tetapi hasilnya berbeda. Pekerjaannya sama. Tapi hasilnya berbeda. Rut mendapatkan lebih daripada apa yang dipungut yang lain. Rut mendapatkan lebih dari apa yang dikerjakan orang lain. Pekerjaannya sama. Tapi Rut bisa ada perbedaan. Inilah perbedaan itu yang Tuhan janjikan. Inilah kemenangan yang Tuhan janjikan. Lihat Rut. Ketika dia bawa pulang Naomi nanya, loh kok banyak banget. Kamu ambil dari mana? Oh dari tempatnya Boas. Kok bisa sebanyak ini? Karena apa? Biasa pemungut-pemungut itu tidak dapat mengumpulkan sebanyak itu. Karena yang mereka pungut itu adalah sisa. Tetapi ingat, apa yang Boas perintahkan kepada pegawainya, pengawasnya. Apa yang sudah mereka ambil itu pun harus dijatuhkan untuk apa? Untuk Rut. Begitu loh pemeliharaan Tuhan itu. Persoalan boleh sama. Persoalan boleh ada. Tapi kita boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu loh sebuah kemenangan. Dalam setiap persoalan kita bisa melihat campur tangan Tuhan. Dalam setiap persoalan kita bisa melihat kemenangan itu. Saudara, coba lihat Rut itu. Rut hidupnya susah. Bangun pagi itu dia cari pekerjaan karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Miskin. Maka dia ketika melihat orang-orang memungut jelai, dia ikut memungut jelai. Tapi firman Tuhan ingin sampaikan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang beribadah, Tuhan adakan perbedaan. Walaupun pekerjaan Rut itu hanya memungut jelai, tapi lihat jelai yang dia terima dengan yang lain itu ada bedanya. Maka Tuhan mengatakan, aku memperhatikan, aku mendengar, dan aku menulis di catatan kitabnya. Menulis itu untuk apa juga? Untuk menegur. Untuk apa? Untuk mengingatkan Tuhan juga. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang percaya, yang punya iman, bagi orang yang beribadah dengan tidak beribadah, dia tahu, dia catat, dan prakteknya dia lakukan. Kita lihat ujungnya bagaimana kehidupan Rut. Rut menikah dengan Boas. Dari hari-harinya Tuhan menunjukkan kasih. Ada perbedaan. Ujungnya kemenangan bagi Rut. Mari untuk setiap kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita mau kemenangan akhir yang Tuhan janjikan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita tahu. Akhirnya kita menang. Akhirnya kita menang. Namun mari kita belajar untuk kita tidak kurang ajar kepada Tuhan dalam kondisi-kondisi hari-hari ini. Dan jangan abaikan ibadah. Jangan sampai karena COVID ini kita punya alasan untuk tidak beribadah. Dan yang ketiga, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu berlimpah kasih terhadap kita. Yang keempat, jangan pernah ragu akan Tuhan. Mari saudara, kita percaya bahwa setiap kita akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat
ada perbedaan dalam kehidupan kita dengan orang yang tidak percaya. Tuhan adakan perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah. Tuhan katakan apa? Tuhan jadikan anak kesayangannya. Tuhan jadikan seperti Bapa yang sayang dengan anaknya yang melakukan, melayaninya. Mari setiap kita tahu anugerah Tuhan akan ada dalam hidup kita, Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini benih firman-Mu telah ditaburkan. Kami mau hidup kami tidak kurang ajar kepadamu Tuhan. Kami belajar Tuhan. Untuk kami juga tidak menghindar dari ibadah-ibadah yang diadakan Tuhan. Dan kami terus Tuhan. Terus datang dekat kepadamu. Dan kami Tuhan, kami percaya kami tidak akan hitung-hitungan lagi dengan Engkau. Kami orang percaya, kami percaya berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dan kami juga tidak akan ragu juga atas Engkau. Dan kami boleh melihat, akhir dari setiap persoalan kami ada kemenangan dalam hidup kami. Dan sorga yang Kau janjikan, kami akan memilikinya. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu terus menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk Tuhan terus belajar percaya dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan Tuhan petunjuk melalui firman-Mu terus dan kami percaya Kau kuatkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu supaya terus Tuhan dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga berterima kasih atas kebaikan-Mu sehingga Kau terus Tuhan memberikan berkat-Mu bagi setiap jemaat tempat ini. Sehingga Tuhan Kau terus pelihara kami semua. Dan biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru senantiasa dalam menghadapi apapun permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi pemerintahan negara ini untuk terus Kau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Supaya Tuhan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Kau mencintai bangsa ini dan kami percaya Tuhan Kau bukakan jalan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan Tuhan meminta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kira ramaya ramata, sikap para ramaya ramata, kira rapasyara rapadarapa. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan iman kita bersama-sama berkata, amin.